Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anta Masudi, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA Jakarta. Pada mata kuliah Edupreneurship kali ini, saya akan mengangkat judul tentang pembuatan video pembelajaran. Video pembelajaran ini termasuk dalam Edupreneurship bidang pendidikan. Apa itu Edupreneurship bidang pendidikan? Yaitu memberikan edukasi seseorang terhadap suatu kegiatan yang mengarah pada entrepreneur dalam bidang pendidikan. Jadi Edupreneurship kali ini adalah mengarahkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu kegiatan yang mendapatkan nilai tambah lebih dalam bidang khususnya dalam bidang ekonomi, tetapi masih dalam ranah bidang pendidikan. Itu yang disebut dengan Edupreneurship bidang pendidikan. Jadi saya telah membuat video pembelajaran, kemudian saya rangkum, saya masukkan ke dalam channel YouTube saya dengan nama Anta Masudi. Channel YouTube ini berisi tentang konten pembahasan materi soal-soal matematika, khususnya pada jenjang SMA. Latar belakang pembuatan video pembelajaran ini kemudian saya rangkum dalam channel YouTube saya adalah yang pertama, mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Karena banyaknya YouTuber yang mereka mengangkat tema satu sama lain, akhirnya saya juga berpikiran bagaimana kalau saya juga membuat suatu konten yang berisi tentang pendidikan. Yang kedua, membuat inovasi alternatif, mengingat pembelajaran online masih dilaksanakan di sekolah. Jadi saya membantu anak-anak didik saya untuk menambah referensi dari apa yang telah dijelaskan di pembelajaran online, kemudian mereka bisa mengakses video-video saya di channel YouTube saya itu. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan penghasilan tambahan dari jumlah viewer. Semakin banyak viewer atau penonton yang melihat video kita, maka itu akan menjadi nilai tambah pada penilaian dari pihak YouTube. Hal-hal yang dipersiapkan dalam pembuatan video pembelajaran adalah yang pertama adalah PC atau komputer atau laptop, kemudian pentab itu pen yang kita akan gunakan untuk menulis, kemudian selanjutnya earphone untuk menangkap suara gitu. Kemudian untuk perangkat softwarenya adalah saya memakai Camtasia. Camtasia di sini berguna untuk merekam apa yang kita videokan atau kita buat dalam laptop tersebut. Kemudian yang kedua adalah screenboard. Screenboard itu papan tulis dalam PC atau laptop kita. Nanti kita nulisnya dengan pentab. Jadi kita buat kita siapkan screenboard, kemudian pentab untuk menulisnya. Kemudian yang ketiga adalah Camtasia untuk merekam video tersebut pada saat pembahasan soal atau materi. Nilai jualnya jelas. Yang pertama sebenarnya yang paling utama adalah nilai jualnya adalah mengalirkan ilmu kita kepada semua orang yang membutuhkan materi-materi tersebut. Kemudian nilai jual yang lain yang berbentuk ekonomi adalah jika telah memenuhi syarat, maka pihak YouTube akan memberikan gaji atau honor yang dihitung dari banyaknya penonton yang melihat video kita. Jadi syarat-syaratnya adalah jika subscriber kita sudah melebihi 10.000 subscriber dan jumlah tayang dari video kita melebihi dari 1.000 jam. Ini contoh-contoh video pembelajaran saya. Video pembelajaran saya ini berarti sudah setahun, artinya semua materi di kelas 10 matematika wajib, kemudian 11 matematika peminatan, kemudian di kelas 12 matematika wajib telah saya sedikit banyak saya buat dan unggah di video pembelajaran saya pada channel YouTube saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas lanjutan dari perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kali ini dalam bentuk contoh soal gitu ya. Dalam bentuk contoh soal.
Misalnya ada cos 120 derajat. Berapakah nilai dari cos 120 derajat? Kalau dia ada di kuadran 2, cos itu pasti negatif. Oke ya, cos itu pasti negatif. Nanti berarti hasilnya adalah negatif. Nah, sedangkan 120 itu ada di kuadran 2 gitu. Kuadran 2 itu kalau nggak pakai 180 min, maka kalian pakai 90 plus gitu ya. Kalau saya suka yang ini 180 min alfa gitu ya maksudnya. Nah, kita coba pakai yang ini. Kenapa sih pakai yang 180 plus? Kalau 180 min, kalau pakai 180 min maka cos itu akan tetap cos. Tapi kalau pakai yang 90 plus maka cos itu berubah jadi sin. Oke. Nanti kita cobalah dua-duanya lah ya. Oke, kita bahas dulu. Cos 120 derajat sama dengan cos 180 dikurangi 60. Jadi 180 kurangi 60 kan hasilnya 120. Begitu maksudnya ya. Oke. Jadi jadinya berubah jadi min cos 60. Kenapa jadi min cos? Nah, min ini bukan dari sini ya. Bukan dari sini, tapi karena dia ada di kuadran 2. Jadi dia berubah jadi negatif. Karena yang di kuadran 2 yang positif hanya sin saja. Jadi min cos 60 berapa? Cos 60 adalah setengah. Oke, jadi nilai dari cos 120 adalah min setengah. Oke. Kita lanjutkan, coba kita pakai yang 90 plus. Kalau pakai 90 plus berarti cos 120 sama dengan cos 90 ditambah 30. Oke ya, jadinya berubah jadi, karena dia pakainya 90 dia berubah jadi sin. Nah, karena ada di kuadran 2 tetap ya, cos itu awal-awalnya cos, berarti di kuadran 2 dia berubah jadi min. Nah, min sin 30. Berapa sin 30? Sin 30 adalah setengah. Tapi karena ada negatifnya berarti negatif setengah. Oke. Itu yang pertama. Yang selanjutnya misalnya tentukan tan dari 330. Nah, kalau 330 ada di kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 4 itu yang positif hanya cos ya. Cos dan temennya gitu ya. Oke. Berarti tan positif apa negatif? Negatif. Nanti dia hasilnya negatif gitu ya. Oke. 330 itu boleh kalian pakai 360 min, boleh juga pakai 270 plus. Oke ya, kita kerjakan dua-duanya. Jadi tan 330 adalah ya tan 360 dikurangi berapa nih? 360 kurangi berapa biar jadi 330? Kurangi 30. Oke. Karena di kuadran 4 tan itu berubah jadi negatif tan 30. Nah, tan 30 berapa? Tan 30 adalah 1/3 akar 3. Jadi nilai dari tan 330 adalah min 1/3 akar 3. Coba kita kerjakan pakai yang mana ya? Pakai yang ini nih ya. Pakai yang 270 plus. Coba kita pakai yang tan 330 tetapi memakai 270 plus berapa nih biar jadi 330? Maka plus 60. Jadi di sini tulis jadi min kotan. Nah, kalau tan berubah jadi kotan untuk 60. Nah, jadi min ini memang acuan dari dia ada di kuadran 4 gitu ya. Kalau di kuadran 4 tan itu negatif. Kira-kira seperti itu. Terus berapa nilai kotan dari 60? Kotan 60 adalah 1/3 akar 3. Kira-kira seperti itu. Kemudian masih ada ruang ini di sini kita contohkan yang lain. Misalnya ada sin 240. Nah, 240 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Karena di kuadran 3 itu sin nilainya negatif, maka ini nanti hasilnya adalah negatif gitu ya. Coba 240 itu bisa dikerjakan pakai 180 plus atau 270 min. Nah, terserah kalian mau yang mana ya. Kita kerjakan dua-duanya boleh. Jadi sin 180 plus berapa nih jadi 240 plus 60? Jadinya min
sin 60. Berapa sin 60? Sin 60 adalah, iya betul, 1/2 akar 3. Jadi min setengah akar 3 untuk sin 240. Kemudian kalau kita pakai yang 270 berarti sin 240 sama dengan kalau mau pakai 270 berarti ini jadi berubah jadi cos nih. Cos 270 min berapa nih? Biar jadi 240 min 30. Nah, jadinya min cos 30. Berapa cos 30? Cos 30 setengah akar 3. Sama ya. Jadi ada dua cara, tinggal kalian pilih saja yang mana yang mau dipakai untuk mengerjakan soal-soal perbandingan trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan dari channel YouTube saya yaitu kelebihannya praktis, pembuatannya praktis. Kita cukup membuat di dalam ruangan. Yang terpenting adalah syarat-syarat tadi terpenuhi, PC, Pentap, Camtasia, terus Screenboard itu telah ada, itu kita tinggal membuat saja, praktis sekali. Yang kedua merupakan tren yang sedang berkembang. Jadi kelebihannya adalah anak-anak jadi cepat mengakses karena ini merupakan tren yang sedang berkembang. Mereka senang sekali melihat atau menonton YouTube, di mana YouTube ini adalah media sosial paling laris saat ini. Kemudian menyediakan referensi tambahan untuk para siswa belajar mandiri. Itu kelebihan-kelebihan yang saya rasa adalah merupakan nilai tambah dari video pembelajaran saya di channel YouTube ini. Kemudian kekurangannya adalah terdapat banyak pesaing. Yang pertama itu, kemudian sebenarnya ada kekurangannya ya masih terus banyak belajar lah, harus banyak belajar dari YouTube yang lain lah, YouTuber yang lain. Langkah selanjutnya untuk agar kita selalu eksis ya, artinya video-video kita dapat dinikmati atau dapat dilihat, itu adalah yang pertama melakukan banyak inovasi. Inovasi di sini adalah memperbaiki metode cara mengajar, memperbaiki kualitas suara, memperbaiki kualitas gambar. Inovasi-inovasi tersebut harus kita lakukan agar kita tidak tertinggal oleh YouTuber yang lain yang sama kontennya dengan kita. Kemudian yang kedua menguasai metode pemecahan soal praktis. Misalnya dalam mengerjakan soal itu ada cara cepat misalnya atau cara praktis gitu ya, cara cerdas. Nah, kita harus menguasai metode-metode tersebut agar menarik. Jadi siswa itu tidak hanya belajar satu konsep atau satu pemahaman atau satu cara untuk mengerjakan satu soal, tapi banyak cara-cara agar mereka bisa memilih cara yang paling praktis yang bisa mereka gunakan untuk menjawab soal-soal. Kemudian banyak belajar dari YouTuber lain. Kita sering melihat cara mereka menyajikan konten-konten agar kita terpacu dan belajar untuk mengikuti yang terbaik lah ya. Kemudian selanjutnya adalah mempromosikan. Kalau di sini sebagai seorang guru pastinya saya mempromosikannya adalah lewat kelas online saya. Saya mengarahkan agar anak-anak saya melihat referensi lain dari YouTube yang telah saya sediakan. Ya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.